Halo guys, mau rumah murah tapi bukan murahan, rumah murah dengan harga terjangkau tapi kualitasnya real estate. Nah, ini saya berada di Mustika Village Sukamulya. Pengembangnya adalah Mustika Land yang cukup menarik bagi saya karena ini perumahan ini dibangun dengan kerjasama dengan Jepang. Kualitas perumahannya juga cukup bagus, baik dari segi jalan dan lingkungannya. Rekan sekalian, kita sampai di perumahan ini apa ya, di Bekasi Mustika Village Sukamulya. Mustika Village Sukamulya. Ini adalah perumahan yang dibangun oleh Mustika Land. Ya. Ini perumahan yang keren deh, coba lihat. Hari ini kita akan lihat unit yang selesai dibangun, yang baru saja ini ya Pak ya. Ya, baru kita open hari ini. Kenalin ini teman saya Pak Nesto. Beliau ini General Manager Area. Beliau di sini akan menjelaskan kita. Ini tipe berapa Pak sekarang? Ini kita tipe 3060. Tipe 3060 ya Pak ya? Atau Ginza Premium kalau yang untuk show unitnya sendiri. Oh gitu. Jadi nanti perbedaannya ada apa aja saya bisa kasih jelasin untuk penjelasannya lebih detail lagi nanti di dalam. Oke, sebelum itu ada berapa unit sebetulnya Pak? Ada Oke. berapa tipe? Jadi kalau misalkan di sini kita punya konsep keseluruhan tuh adalah 35 hektar 35. yang akan dibangun 3.300 unit, Pak. Oke. Oke, dan di dalamnya sendiri ini kita sangat tahu kita di sini kerjasama pun juga selling point-nya dengan Creed Corporation dari Jepang. Iya. Karena kita pengen menghadirkan dari rumah yang memang memberikan kenyamanan dan kelayakan tinggal, Pak. Iya. Dari segi apa? Karena rumah murah, rumah sederhana banyak sekali kan image-nya yang kadang negatif, Pak. Iya. Artinya apa ya? Mereka hanya bangun rumahnya saja gitu loh. Mereka nggak Iya. pikirin dari infrastruktur, kelayakan tinggal dan lain-lain. Kalau di tempat kami sangat pikirin sekali. Contohnya sendiri Pak Erlan bisa lihat Iya. dari kita punya infrastruktur depan jalanan ini juga row-nya kita 7 meter. Dari row utama pun juga itu dari mulai pertama kali pintu gerbang. Iya. Banyak kan kalau rumah murah, rumah sederhana, aduh masuknya sempit Pak. Iya, Kalau di benar. kita gerbangnya dari pintu utamanya aja Iya. lebar muka perumahan tuh 200 meter. 200 meter ya? Ya, lebar perumahan mukanya dan untuk row masuknya sendiri 14 meter, Pak. Oh. Gitu. Dan iya, kemudian di dalamnya row lingkungan mulai dari 6 sampai 7 meter. Iya, Umumnya iya. biasanya 4 sampai 5 ya, Pak ya. Iya, iya. Kita 6 sampai 7 meter. Oke. Kemudian juga di dalamnya nanti itu ada fasilitas taman area terbuka seluas 3.300 meter, Pak. Iya. Dan kemudian di belakang sendiri itu ada danau 4.600 meter untuk area resapan. Jadi untuk nuansa asrinya pun masih ada. Ini. Sorry, Ya, jadi memang kita sekali lagi tadi karena kita berpikir kita mau menghadirkan infrastruktur yang memang kelayakan tinggal buat konsumen dan memberikan kenyamanan mereka. Iya. Artinya kita nggak main-main, Pak. Iya. Bukti yang kita kasihkan kepada konsumen gitu loh. Oke, ini udah tahun berapa Pak dikembangkan awal? Baru tahun lalu, Pak, 2019. 2019 ya kita di mulai ini. jalan gitu loh. Sekarang udah berapa rumah yang terjual? Kalau untuk penjualannya sendiri secara sell point-nya itu sudah sampai 800 unit, Pak. 800 unit. 800 unitan. Udah ada yang tinggal? Sudah ada yang tinggal tapi mungkin baru beberapa karena kita baru gitu serah ya? terima kunci di awal Oh, tahun iya, ini. iya, Baru betul, kita betul. serah terima Baru kunci ini di ya. awal tahun ini. Terus ini udah
ini per klaster apa ini Pak? Enggak. Ininya? Jadi kalau Enggak untuk ya? sistemnya sendiri Sistemnya? sebenarnya satu pintu Pak Satu menuju pintu. ke utama, tapi memang bukan sistem klaster. Oh iya Artinya iya. konsumen lebih kepada kita membebaskan mereka tetap, tapi tidak ada keluar jalan-jalan yang lain Pak, karena hanya satu Betul. pintu aja di situ. Jadi Makanya ini lebih kayak ini ya, satu kayak ruang lingkup real estate aja, tapi padahal betul bukan ya. klaster Pak. Iya, bukan sistem clustering gitu ya. Betul, Nah, betul. sekarang yang dijual ini ada berapa tipe, Pak? Kita ada dua tipe saat Ada dua ini. tipe, Ya, ya. itu ada tipe Shibuya dan tipe Ginza. Iya. Dan Ginzanya ini ada upgrade quality menjadi Ginza Premium, Pak. Oh, Jadi Ginza sebenarnya Premium. kalau untuk sebelumnya ada Ginza ini ya. Ginza biasa aja. Biasa ya, Jadi artinya iya. Ginza yang memang belakangnya masih secara fungsi rumahnya itu dia terbuka Pak belakangnya. Iya, iya. Ginza Premium dia sudah tertutup dengan sky roof di atas. Gitu Oke, loh. oke. Jadi bisa Iya. lebih enak, memudahkan konsumen. Jadi nggak perlu pikirkan renov lagi untuk tinggal. Gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi sudah tertutup. Tadi tipe apa, Pak? Shibuya dan Shibuya. Ginza. Kalau Shibuya itu berapa ini, Pak? Kalau Shibuya Berapa dia luas harganya? tanah dan bangunannya 2760. Kalau untuk harga itu mulai dari 180-an Pak all in. 180-an all in ya. Terus? Rumahnya itu 160-an, untuk Iya. harga all innya 180-an. Iya. Itu dia hanya booking fee 1 juta, DP-nya 2 juta aja, itu udah bisa all in sampai akad kredit Pak. Teman-teman, saya penasaran nih. Kita lihat tipe Ginza Premium ya, Pak ya. Iya. Ini kita akan lihat bagaimana kondisi realnya di dalam gitu. Ya, Ya, oke, yuk. Iya. Waduh, Oke. keren ya Pak ya. Iya. Jadi orang nggak Aduh. kebayang biasanya dengan luas bangunan 30 bisa jadi seperti ini Pak. Sorry, ini tadi harga berapa? Ini yang 200-an Pak. 200-an. 200-an. Realnya 200 berapa? Sekitar 255 ya. 255. Total ini masih 255. Di bawah 300 juta Segini jauh. ya? Oh. jauh. Ini tipe 30, tanah 60. tanah 60. Tanah 60. Cuman Oh. bedanya. Iya. Karena ini yuk kita sambil masuk. Iya, iya, saya oke. sambil cerita. Iya. Jadi perbedaannya mungkin maksud dimatiin. Iya. Jadi perbedaannya itu mungkin jadi di sini Pak. Jadi orang belinya, konsumen kita ini belinya tipe 30, tapi dia dapetin luasan tambahan. Iya, iya. Dapetin luasan tambahannya mungkin. Jadi dia bisa dapat luasan tambahan mulai Iya. dari yang tipe 30 itu dia dapat penambahan luasan kurang lebih hampir 8 meter, 7,5 meter Pak. Jadi Oh. 2,5 kali 3 meter. Di sini sudah Iya. tertutup. Aslinya kan kita terbuka nih. Iya, iya. Yang tipe Ginza, dan Ginza Premiumnya itu dia udah tertutup Pak. Jadi konsumen dapat kemudahannya apa aja? Yang pertama luas bangunan nambah. Betul. Iya, iya. Jadi dia dapat luasan tambahan bangunan. Kedua mereka nggak perlu pusingin Pak itu namanya. Sorry Pak, kondisinya udah gini bangunannya, bukan Nantinya dia keramik. keramik. Atasnya sama seperti ini Iya. sudah tertutup dan kita ada pencahayaan dari atas. Oh iya, iya. Gitu loh. Jadi nanti sama kita bawahnya ini sudah dikeramikan, tembok Iya. juga sudah berdiri, Iya. sementara atasnya pun juga sudah seperti ini. Oh. Gitu. Iya. Jadi kelebihannya lain lagi kan kadang konsumen udah habis beli rumah nih pusing Pak nyari tukang lagi, bangunan lagi. Iya. Jadi kita sudah kasih kemudahan kalau dia cuma menambah hanya beda sekitar 8,5 juta kalau nggak salah dari Ginza ke Ginza Premium. Oh iya. Jadi cheap lah, sangat affordable lah. Iya, di ini ya. Ruangan 2 bedroom ya ini ya Pak ya? Ruangan 2 kamar Pak. Dua Ruangan kamar ya. Iya, iya. Ruangannya 2 kamar. Ini yang untuk ruang utama. Iya. Untuk ruang utamanya kamar mandi, kita udah shower. Terus dia punya kamar anak. Sekarang konsep karena studying untuk di WFH ya. Oh iya. Jadi bisa bikin mezanin, Iya. atasnya kasur, bawahnya dia bisa untuk belajar. Wah, ini apa cukup efisien ya ini ya? Efisien sekali konsepnya. Efisien untuk apa? Untuk penataan ruangnya Ya. walaupun sempit memang sebaiknya Ya, kayak begini nih ya, penataannya gini ya, nih. ya, ya. Lebih efisien untuk ruang belajar nih. Rekan-rekan. Nah. Itu. Iya. Terus apa lagi Pak kelebihan dari tipe ini? Oke, jadi kalau dari Ginza Premium perbedaannya dia hanya di belakang tadi Pak. Untuk Iya. luasannya sama, dia Iya. sama-sama 30, tanah 60, lebar 6, panjang 10. Iya. Jadi dia ada penambahannya ada 4 ini. Jadi artinya dari keramik dan dinding sudah terpanel. Terus Iya. kemudian juga untuk atapnya juga sudah terbuka. Kita Iya. buat irit pencahayaannya juga. Kemudian juga si konsumen tuh nggak perlu pusingin lagi mau cari
kemudahan tukang tadi Pak. Iya, iya. Jadi udah istilahnya siap dipakai gitu ya, siap ditinggali gini ya. Dipakai. Kalau nggak Karena perlu konsumen renovasi lagi. biasanya akan pusing, biasanya akan mikirin Iya. lagi buat dia mau apa namanya, mau tinggal, dia pindah-pindah lagi, dia akan mikirin tukang-tukangnya lagi Pak. Nah ini Betul. sekarang udah nggak perlu, udah tertutup. Kalau kita lihat ini kan dibangun tahun berapa tadi Pak? 2019. 2019. Terus apa? Kalau kita lihat dari segi lokasi apa yang menjadi apa arti strategis dari lokasi Sukamulya ini? Oke, jadi kalau di sini kita bisa lihat Pak, namanya kita pertumbuhan ekonomi atau kita dibilang properti, pasti Iya. bicaranya sunrise property. Betul. Artinya saat ini mungkin orang ngelihatnya kiri kanan masih belum terlalu ramai untuk Iya. di sekeliling kiri kanan perumahan kita, tapi Iya. sebenarnya di belakang itu hanya jarak sekitar 20 menit nanti ada Sun dibuka tol Cilincing Cibitungnya. Oh. Jadi ada JOR 2 yang sekarang Iya. ini digadang-gadang kan mau terkoneksi dengan ke Jakarta, jadi lebih gampang ya, Iya. lebih mudah. Jadi ntar sebenarnya kita bukan di belakang posisinya, malah di depan. Saat ini di Saat belakang. ini di belakang. Orang berpikirnya image-nya kayaknya dari Aksesnya depan. dari mana? Aksesnya. Kalau Kan bisa sekarang dari ini? sekarang ini? Sekarang ini dari arah Sukatani bisa. Iya. Sukatani. Jadi kalau Bapak dari turun SGC, Iya. dari Cikarang tadi belok kiri ke Iya. Jalan Raya Sukatani. Iya. Lurus terus saja kan mentok ya Pak ya. Pasar Betul. Pancong belok kiri sudah sampai. Iya. Nah, orang-orang kan berpikir ini kok jauh sekali gitu loh. Masuknya Iya. tinggal lurus tinggal jalan terus Iya. seolah-olah kayak kita paling belakang. Sebenarnya enggak Pak. Iya. Nanti kita paling depan gitu loh. Sunnya itu pada saat tol itu sudah dibuka kita di depan Pak. Cilincing ya. Pintu tolnya di mana? Cibitung. Cilincing Cibitung. Iya. Pintu tolnya berjarak sekitar 20 menit Pak dari sini. Oh, itu pintu tol apa namanya Pak? Itu, Di daerah mana pintu tolnya? lurusannya setelah Gabus itu Pak. Jadi Gabus, kalau ya. misalkan ngambil dilihat jembatan dekat sekali dengan jembatan mau menuju ke jembatan Gabus, Iya. tinggal lurus. Orang daerah sini bilangnya sih kalau dibilangin ya tol Cilincing Cibitung yang situ. Oh, tol Cilincing. Jadi sekitar 20 menit. menitan ya 20 untuk nyampe ke sini. Ya. Dan itu nanti akan ya itu tadi Ya, sunrise kejual property nilai akan ini. jualnya, betul gitu loh. Iya. Terus juga kan di sini juga bisa dekat juga dengan ke kawasan Jababeka Pak. Kan kawasan Jababeka di depan tadi itu kalau Oke, kawasan iya. industri kita tahu sendiri itu pertumbuhannya orang karyawan ekonomi rodanya kan berputar dari sana. Terus juga kemudian kita tahu di Bekasi ini bakal ada elevator yang berjalan. Apa Pak? Elevator yang udah jalan Iya. di Karawang Timur. Jadi Iya. artinya di Bekasi ini pun juga banyak sekali infrastruktur yang disupport dari pemerintah nih Pak. Iya, Mulai iya. dari elevator, dari kereta cepat Jakarta Bandung nanti. Iya. Terus kemudian juga ring internal court yang memang nanti terkoneksi. Iya. Dari JOR 2 tadi, Cilincing Cibitung tadi gitu. Iya. Jadi artinya nanti pada saat dia udah keluar mau ke kawasan ya kita bisa lewat tol aja Pak atau ke Jakarta. Iya, iya. Lebih ini ya. Nantinya lebih di depan Accessibility-nya aksesnya lebih accessibility-nya cepat gitu ya. Lebih cepat Pak. Artinya untuk orang kemana-mana itu nanti akan lebih cepat gitu ininya. Iya, kereta pun stasiun kereta kan juga jarak di Sukatani juga sama kurang lebih 20 menit. Itu bisa ke Oh. Jakarta juga. Oke. Gitu. Pak, sekarang ini kan ini kerjasama ya dengan perusahaan Jepang gitu ya Pak ya? Iya. Bisa diceritain Pak? Ya, jadi kita kerjasama dengan satu-satunya yang memang mungkin kalau kolaborasi developer Jepang banyak Pak. Namun Iya. yang memang bekerja sama dengan rumah mulai dari 100 jutaan mungkin baru kita Pak. Oh iya. Jadi itu yang uniknya sebenarnya. Kalau yang developer Jepang mungkin banyak yang kerjasama, Iya. tapi yang 100 juta sampai dilirik Iya. dilirik dengan bekerja sama untuk merger itu mungkin baru kita Pak. Kira-kira apa menariknya Pak? Apa Bekerja sama menariknya? dengan rumah 100 Betul, jutaan betul. itu Pak? Jadi makanya visi misinya ini sama Pak dengan Great Corporation. Artinya mereka melihat kita tahu kebutuhan kemauan konsumen itu pada saat membeli rumah murah itu konsentrasinya apa. Banyak pengalaman yang kita tahu cerita dari konsumen sendiri yang memang mereka beli rumah sudah beli, mereka belum tentu juga bisa langsung cepat akad kredit. Iya. Kenapa? Karena mungkin legalitasnya masih persiapan. Iya. Kedua, dari mulai dia pada saat meninggalkan untuk di rumahnya sendiri, mereka Iya. sudah akad kredit, ada juga kendala masalah listrik yang memang belum terpasang. Iya. Artinya kelayakan tinggal yang kecil-kecil itu yang sebenarnya kita pun merger dengan dia Pak. Yang dia melihat kita ini memikirnya tuh sampai ke arah ke sana. Iya. Jadi makanya kita pun di sini sangat-sangat pentingin namanya kenyamanan kelayakan tinggal konsumen di kelasnya ya Pak ya. Iya. Gitu Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan rumah yang mungkin lebih lagi pasti akan banyak. Iya. Tapi kalau untuk di kelas yang 100 jutaan banyak sekali yang kita bisa kasih. Ini fasilitas. perusahaan Jepang apa namanya? Creed Corporation Pak. Apa? Creed Corporation. Creed. Creed.
Creed Group ya di ini ya. Memang dia bergerak di bidang real estate. Dia Ya? investor dari Jepang yang Iya. memang kalau di Indonesia dia baru proyek keempat Pak. Oh, proyek keempat. Proyek ya, keempatnya ya. dengan kita. Kalau untuk di Asia cukup banyak dari Bangladesh, Kambodia, terus Laos, terus kemudian Vietnam. Dia juga banyak pengembangan di sana. Iya. Dan di Indonesia ini proyek keempat ini. Ini rencananya akan berapa dikembangkan, ada berapa unit rumah Pak? Oke, dari lahannya sendiri luasnya 35 hektar Pak. 30 yang Ya, dan akan dibangun nanti 3.300 unit Pak. awal Masa awal baru 50-an ya. ya Sekarang udah sekarang ini terjual? sudah mau menyentuh total kan 800 unitan yang terjual. yang terjual. Cepet juga ya, ada juga yang di ini. Ya, Dari mana sih justru pasarnya Pak? market malah dari Jakarta Pak. Oh, dari Jakarta. Banyak kan Jakarta yang ngambil ke kita. Di ini ya. Banyak kan Jakarta yang ngambil ke kita. Iya, di ini ya. Orang Oke. sini. Menarik sekali nih Pak ininya. Iya. Soalnya rumah murah tapi nggak murahan gitu ya Iya. Pak ya. Di ini Iya. kualitasnya kualitas real estate kelihatannya. Iya. Baik dari Banyak. segi infrastruktur apa semua. Ya. Banyak yang memang bilang dan mengakui setelah datang ke sini baru Iya. dia melihat memang ya memang beda gitu loh, kualitasnya berbeda. Iya. Gitu. Karena kita pikirin sekali tadi kenyamanan kelayakan tinggal nih Pak. Itu tadi ya. Kenyamanan kelayakan tinggal di ini Iya, untuk iya. itu ya. Karena banyak contoh yang kita tahu concern saat orang tinggal itu banyak yang dipikirin Pak sebenarnya. Iya. Tapi terkadang kalau di kelas rumah perumahan murah atau yang affordable banyak yang mungkin mereka tidak memberikan dari segi fasilitas itu sendiri gitu loh. Nah kalau kita kan bicaranya mungkin starter home ini kan orang-orang yang baru pertama kali mau punya rumah nih Pak. Iya. Mungkin mereka ini ada yang kurang paham dan lain-lain, begitu dia membeli ternyata ada trouble-trouble di belakangnya. Nah itu yang kita coba hilangkan gitu loh. Oh iya iya. Oke Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya Sama-sama, Pak Alan. dan ini cukup menarik bagi Ya. saya untuk melihat satu model Ya. perumahan yang harganya terjangkau dengan kualitas yang juga sangat bagus gitu Pak. Ya, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini sukses penjualannya Pak. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Erlan. Oke. Yang pertama saya ngelihat dari developernya sih. Kemarin kan juga sempat lihat-lihat di berita kalau misalkan Mustika kolaborasi sama si Creed dari company dari Jepang gitu. Alasannya satu, letaknya strategis banget. Terus kedua, fasilitasnya wah banget. Terus yang ketiga, nggak banjir. Pertama kami ngeliat di videonya kan, videonya itu tuh bangunannya tuh beda dengan yang subsidi yang lainnya gitu. Atapnya tuh los lah gitu, dan kemudian ventilasinya banyak gitu. Keunggulannya itu kami itu banyak angin gitu istilahnya. Kalau yang lain kan biasanya agak ngap. Kalau ini enggak, ini kita tuh fresh aja maksudnya gitu.